正德拉纳亚会馆位于芝班兰唐人街附近，是古代华人马窑官邸留下来的古迹。印尼华人企业及银行家许金安是第5任，也是最后一任的华人马窑。这座占地2250平方米的正德拉纳亚会馆是唯一还保持原汁原味的华人马窑官邸。位于雅加达西区班直兰唐人街附近，有一处文化遗产建筑，名为正德拉纳亚会馆。这座会馆被4周高楼大厦所包围。该建筑建立于19世纪，是当时巴达维亚第5任，也是最后一任华裔许金安马窑的故居。这座古建筑占地2250平方米，采用中国古典建筑风格，也是唯一仍保持原汁原味的华人马窑官邸。Halo Profesor Nanik, apa kabar? Baik. Nah sekarang kita berada di gedung Chandranaya ya, yang sebetulnya mungkin bisa bilang tersembunyi dengan gedung modern ya di seluruhnya. Betul. Ini banyak orang yang kurang paham di sini ada gedung kisi-kisi Tionghoa kayak gitu. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang sejarahnya gedung Chandranaya ini? Iya, boleh. Banyak orang mengira bahwa bangunan ini adalah bangunan kelenteng. Karena kalau dari luar yang terlihat kan hanya atapnya, terus kemudian bangunannya seolah-olah tenggelam di dalamnya begitu ya. Tapi ketika dia sudah masuk, orang sudah masuk barulah dia mengerti bahwa bangunan ini adalah bukan kelenteng begitu. Jadi sebenarnya bangunan Chandranaya ini dulunya adalah rumah tinggal dari seorang mayor Cina yang bernama Ko Kim An. Akan tetapi kalau yang membangun bangunan ini bukan Ko Kim An, tetapi keturunannya. Jadi kakeknya yang bernama Ko Tiang Sek itu. Nah, dulunya sebetulnya ada 3 bangunan yang persis sama ini, yaitu yang pertama ini, yang kedua yang bekas SMA 2, yang ketiga yang di City Walk itu. Jadi bangunan ini merupakan satu-satunya bangunan rumah mayor yang berada di Jakarta itu. Nah, kalau ditanyakan kenapa dia berada pada seluruh kawasan bangunan tinggi, karena memang tanahnya, pemiliknya adalah swasta. Jadi sejak tahun 1993 ketika gubernurnya Suwadi Sudirja ya, itu mereka mengadakan list untuk keseluruhan bangunan yang harusnya dicagar budayakan di Jakarta. Nah, bangunan Chandranaya ini menjadi salah satu bagian dari itu. Jadi ini juga sebenarnya juga bisa jadi untuk tempat event ya? Iya, jadi kalau untuk kegiatan sosial dan budaya diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Diperbolehkan untuk dipinjam dan tidak dipungut biaya kecuali untuk listrik, penggunaan listrik dan maintenance nyapu-nyapunya lah. Iya, gitu. Tapi sebetulnya tidak di-charge. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tiap tahun ada banyak kegiatan dong kayak gini. Iya. Nah, mungkin bisa nggak cerita kayak kegiatan unik yang di sini pernah diadakan? Iya, pernah kita bekerja sama dengan pemerintah Cina, dalam hal itu Kementerian Perdagangannya mereka untuk pameran Gucci. Yang pameran Gucci itu cukup menarik sekali. Pameran Gucci itu diadakan sekitar 3 minggu. Gucci-nya itu gede-gede banget, jadi dia khusus membawa kapal. Satu kapal itu isinya Gucci semua. Udah ditaruh di sini, diadakan pameran. Kita ini pada bingung, masa sih ada Gucci harganya sampai 50 juta, 80 juta, siapa yang mau beli gitu loh perkiraan kita. Tapi ternyata ketika sudah dibuka dalam waktu 21 hari pameran itu hampir separuh Gucci terjual semuanya. Ternyata di Jakarta dan sekitarnya ini
banyak sekali peminat dari guci-guci asli dari Cina. Misalnya itu. Kemudian sering diadakan untuk Xinjia, Cap Gomeh. Bahkan kalau Cap Gomeh tidak hanya memakai gedung ini, sampai di arena jalan. Oh, sampai jalan. Ya, kita mengadakan atraksi mutar Gajah Mada Hayam Wuruk. Ibu kan sudah pasti tahu banget dengan gedung ini. Iya. Boleh nggak kasih tahu sedikit apa yang unik dengan gedung ini? Itu bisa dilihat Di atas itu. ya. Jadi gini, konsepnya tata ruang masyarakat China itu selalu ada Tianjin. Tianjin itu bahasa Indonesianya sumur langit, atau kalau bahasa arsitekturnya inner core, yaitu ada ruang terbuka pada tengah ruangan tertutup. Nah, di sini. Nah, baik rumah itu berupa landed, rumah sebesar ini ya, tata ruangnya untuk rumah bangsawan maupun untuk shop houses, itu semua pasti punya sumur langit itu. Nah, di sini yang sangat menarik adalah pemiliknya sudah mempertimbangkan terhadap iklim tropis, sehingga kalau hujan itu pasti kan akan turun dan semua akan menjadi basah kan. Betul. Nah, untuk itu dia sangat kreatif, maka dibikinlah kuda-kuda dan atap transparan. Dengan asumsi yang asumtif pastinya masih bisa berhubungan dengan langit, ya kan? Tetapi kalau hujan, dia tidak turun ke bawah hujannya, gitu. Itu yang sangat menarik. Kemudian yang kedua adalah ukirannya. Jadi dia memakai satu konsep untuk mengeksplor dirinya sendiri, tidak perlu harus mengatakan saya kaya loh, saya juga ahli di bidang musik loh, tidak perlu harus begitu. Tetapi dengan wujud ini, ukiran-ukiran ini yang mengandung makna. Jadi di sini ada buku, kemudian ada alat musik, ya kan. Terus kemudian ada kecapi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada papan catur. Itu menunjukkan bahwa pemiliknya selain kaya, selain sebagai seorang mayor, tetapi dia juga ahli di bidang itu, sehingga orang pasti akan ngerti kalau bisa memaknai itu semua. Kemudian yang kedua adalah di sana itu ada cilin. Dia berusaha menjadikan itu sebuah ornamen yang berada pada tumpuan kuda-kudanya. Jadi dia sebetulnya juga menahan struktur. Akan tetapi yang biasanya struktur penahan itu berupa batang, begitu ya, batang kayu, dia wujudkan di pangkalnya adalah berupa cilin itu. Gitu. Nah, itu yang kreasi-kreasi dia yang cukup menarik. Nah, apakah materi bahan ini semua bikinan lokal atau? Oh tidak. Oh tidak. Kalau berdasarkan penelitian yang pernah kami teliti tahun 93 ketika itu ya kami masuk di sini, semua bahan kayu dan juga bahan orangnya yang mengukir semua didatangkan dari Cina. Oh langsung dari China ya. Dan itu kan untuk pelihara ini lumayan susah ya, soalnya kan sudah berapa tahun ini? Sudah sejak dia dibangun kan sekitar tahun 1862. Iya. Ya. Dan dia tidak mengalami ada rayap, tidak mengalami ada sesuatu, tapi pernah terjadi pelapukan yang pada kolom di sini. Kenapa pelapukan? Karena bangunan ini sudah lama sekali ditinggalkan dan kena kuyuran air karena ada gendeng yang pecah. Dan itu lama sekali sehingga ada yang lapuk. Nah, ketika kami masuk di sini, dia sudah mulai doyong, mulai ada sudut kemiringan. Oleh sebab itu, dengan tim ahli ya, ketika itu yang dimiliki oleh pemerintah, diputuskan dibeli belt itu. Itu kan ada belt besinya untuk menegakkan strukturnya kembali. Nah, hebatnya karena kayu ini kayu yang sangat berkualitas ya dan tua sekali. Dari tahun 93 sampai sekarang, kalau kita ukur sudut, tetap tegak lurus, tidak mengalami pergeseran. Sementara jalan, ya kan, jalan kan gerakan jalan itu semakin banyak sekali, berarti getaran kan pasti sampai di sini, pasti. Begitu ya.
Itu keistimewaannya. Ini Iya. tiap 6 bulan atau 6 bulan, 6 tiap bulan 6 bulan sekali dicek? diadakan pengecekan. Oh, Iya. gitu. Heeh. Memang harus di preserve sih kayak Iya. apa sejarahnya, soalnya Kan satu-satunya yang berada, yang mewakili zamannya ya, kalau dilihat dari tahun, kemudian kalau gayanya mewakili gaya arsitektur Cina yang landed house, ya kan. Kalau dari segi keunikannya, mewakili keunikannya Jakarta, kan begitu. Jadi memang sangat layak dilestarikan. Betul. Nah, untuk kedepannya kalau gimana untuk kembangin gedung ini, soalnya kan ini kita bisa bilang salah satu hidden gems di Jakarta ya. Nah, untuk kenalin ke masyarakat bagaimana? Soalnya kan kalau orang-orang cuma lihat dari depan itu sebenarnya nggak tahu ini ada gedung apa kayak kisi-kisi Tionghoa kayak gini. Iya. Sebetulnya bangunan ini sudah masuk programnya juga Kota Tua. Jadi bagaimana Kota Tua mengeksplor dirinya, pasti ini akan mengikuti. Di mana juga sekarang ini baru digerakkan masyarakat Glodok ya, masyarakat pecinan Glodok yang akan mengeksplor tentang kuliner, tentang bangunan-bangunan bersejarah dan sebagainya, selalu entry point-nya dari sini. Dari sini. Iya. Ini adalah kayak pembukaannya Iya, betul. untuk sejarah China. Betul, gitu. betul. Terus banyak pejabat-pejabat yang sudah tahu ya, terutama pejabat DKI itu selalu meminta izin untuk gala dinner di sini. Makasih banyak Ibu Iya, sudah sudah. menjelaskan dengan Gedung Chandranaya Iya. ini dan juga sudah kayak membantu kita untuk mengenal Iya. sejarah Chandranaya ini dan juga sekitarnya. Gitu. Makasih Iya. banyak Bu. Terima kasih.自1993年，郑德拉纳亚会馆被列入雅加达地区文化遗产建筑名录。这座古建筑不仅成为许金安马腰一家人的住所，还记录着中华民族在印尼的历史痕迹。